Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martanti, perwakilan kelompok 8 yang beranggotaan Dini Awalia, Fitria Ramadhani Permana, Martanti, saya sendiri, Salma Lia Putri, dan Wardotul Jannah. Di sini saya akan membahas diskusi kami tentang studi kasus di mata kuliah Hukum Bisnis, yaitu obat nyamuk HIT pada PT MM. Yang pertama yaitu pelanggaran dalam etika bisnis. PT MM diduga telah melanggar prinsip dan kejujuran dengan tidak memberitahukannya informasi yang transparan mengenai bahaya dari produk yang mereka pasarkan kepada konsumen. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 4 tentang hak konsumen atas keamanan dan kesehatan barang yang dikonsumsi. Yang kedua yaitu ketidakpatuhan terhadap regulasi. Penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produk rumah tangga dapat menimbulkan resiko kesehatan bagi konsumen. Kasus keracunan yang dialami oleh ART telah menghirup aerosol dari produk tersebut. Ini menunjukkan dampak langsung dari kelalaian perusahaan dalam menjaga standar keselamatan konsumen. Yang ketiga yaitu krisis kepercayaan publik. Produk yang seharusnya aman tetapi malah mengandung bahan kimia yang berbahaya ini dapat merusak reputasi PT MM. Kepercayaan konsumen terhadap produk ini menurun drastis setelah kasus tersebut. Hal ini berdampak negatif pada penjualan dan citra perusahaan. Yang keempat yaitu tindakan hukum dan sanksi. Akibat pelanggaran ini, PT MM atau Megasari Makmur menghadapi potensi sanksi hukum, termasuk denda dan pencabutan izin produksi. Lembaga Bantuan Hukum Keselamatan juga melaporkan perusahaan ini ke pihak kepolisian, menunjukkan adanya langkah hukum yang telah lebih lanjut terkait kasus ini. Cara mengatasi masalah. Yang pertama yaitu menarik produk yang sudah beredar. Produk yang dinyatakan mengandung bahan kimia berbahaya dan sumber beredar di masyarakat harus dilakukan penarikan dan kepastian bahwa produk tersebut tidak lagi dijual kepada konsumen. Yang kedua yaitu pemberitahuan kepada konsumen. Pada kasus HIT ini, perusahaan harus mengkonfirmasikan kepada seluruh konsumen yang telah membeli produknya tentang potensi bahaya dan cara penanganannya jika terjadi efek samping dari penggunaan produk yang mereka jual sebelumnya. Yang ketiga yaitu kerjasama dengan pemerintah. Pada kasus ini, perencanaan pemerintah juga ikut andil dalam penanganannya, yaitu untuk meminta bantuan melakukan investasi lebih lanjut. Contohnya yaitu Departemen Pertanian atau Komisi Pestisida serta lembaga lainnya yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu BPOM. Yang keempat yaitu ganti rugi dan kompensasi. Dalam kasus ini untuk melindungi reputasi perusahaan serta kredibilitas, maka perusahaan harus menawarkan sejumlah kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen yang sudah terkena dampak negatifnya atau yang kesehatannya terganggu. Yang kelima yaitu meningkatkan standar produksi. Dalam hal ini, untuk meningkatkan standar produksi perusahaan dapat dilakukan peningkatan dengan memperbaiki proses produksi dan memastikan bahwa semua bahan baku yang digunakan aman dan berkualitas standar BPOM. Kesimpulan dari kasus yang sudah kita diskusikan bersama dengan kelompok yaitu kasus obat nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT MM mencerminkan pelanggaran serius terhadap hukum dan etika bisnis di Indonesia. Meskipun produk ini populer karena harganya sangat terjangkau dan kemampuannya dalam membasmi nyamuk, kandungan bahan kimia yang berbahaya seperti propoxur dan diklorvos yang terkandung dalam produk tersebut menyebabkan dampak kesehatan yang fatal karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat. Penemuan oleh Departemen Pertanian pada tahun 2006 mengungkapkan bahwa produk HIT mengandung pestisida terlarang untuk penggunaan rumah tangga, yang akhirnya memaksa PT MM untuk menarik dan memusnahkan seluruh produk yang ada. Kasus ini menunjukkan pentingnya kebutuhan terhadap regulasi keselamatan dan kesehatan konsumen dalam industri. Sekian presentasi perwakilan saya dari kelompok 8. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.